Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang masih takut dengan sensasi-sensasi yang muncul setiap hari ya, sensasi dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala, mulai sekarang untuk teman-teman berlatihlah untuk tidak menakutkan sensasi-sensasi yang muncul itu. Karena apa? Sensasi yang muncul itu dalam proses penyembuhan itu sangatlah wajar. Sensasi-sensasi itu akan hilang nanti satu persatu tanpa kita sadari. Seiring berjalannya waktu, kita mulai membaik dari asam lambungnya, kita mulai terkendali kecemasannya, mental kita sudah mulai naik, energi bertambah, insya Allah satu persatu sensasi itu akan hilang ya teman-teman ya. Nah ini untuk teman-teman ya, yang sering sekali menanyakan sensasi-sensasi, baik di fisik maupun di psikis. Teman-teman mungkin khawatir ya, teman-teman mungkin bingung. Kenapa sensasi ini terus muncul setiap harinya? Kenapa sensasi ini nggak hilang-hilang? Tanpa sadar, teman-teman ketika memikirkan itu terus, sensasi itu akan menjadi kuat. Karena apa? Karena kita itu terlalu banyak beban pikiran. Setiap hari memikirkan itu, tapi kita lupa bagaimana kita harus menjalani, bagaimana kita harus konsisten menjalankan pola hidup sehatnya ya, dari menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, kita perbaiki pola pikir kita. Nah, ini yang sering diabaikan oleh teman-teman, dan ketika teman-teman sudah menjalankan itu pun, teman-teman itu selalu buru-burunya itu pingin cepat sembuh. Kenapa sensasi ini nggak hilang-hilang? Mulai dari sekarang, teman-teman itu konsistenkan, dan teman-teman itu harus sabar dalam hadapinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu ada di posisi seperti teman-teman. Setiap harinya bingung, setiap harinya takut, setiap harinya itu khawatir dengan sensasi-sensasi ini. Kembali saya sampaikan ya ke teman-teman, saya bukan dokter. Saya bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini, dan alhamdulillah sudah sembuh. Saya pun dulu juga mengalami banyak sekali sensasi, baik dari fisik maupun dari psikis. Ketakutan, kekhawatiran, belum lagi setiap hari itu muncul sensasinya. Yang kembung, yang begah, yang geliyengan, yang engap, susah nafas, sendi-sendi linu, belum lagi takut, takut ini, takut itu, takut penyakit berat. Belum lagi kalau saya itu mendengar kabar duka, dengar suara burung yang mitos-mitos, semuanya itu saya dulu juga rasakan ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang menghadapi ini, mulailah untuk berusaha konsisten menjaga 3P-nya ya teman-teman ya. Karena sensasi-sensasi itu tetap akan muncul setiap hari dalam proses penyembuhan. Sensasi-sensasi itu akan hilang nanti pada saat kita itu sudah mulai membaik dari asam lambungnya, mulai normal asam lambungnya, GERD-nya mulai sembuh, kecemasan mulai terkendali, energi itu meningkat, mental kita itu bertambah. Jadi yang terpenting adalah ketika teman-teman itu sudah menjalankan metode penyembuhannya, teman-teman itu harus konsisten. Sensasi-sensasi itu memang akan hadir setiap hari. Teman-teman itu nggak usah takut, teman-teman itu nggak usah terlalu khawatir dengan kondisi seperti itu. Karena apa? Karena dengan takut itulah yang sebenarnya itu meruntuhkan mental kita. Kalau mental kita runtuh, otomatis penyembuhannya itu akan jadi lama. Tapi ketika teman-teman itu sudah mulai berani menghadapi sensasi itu dengan cara seperti apa? Ya wajar. Dalam kondisi penyembuhan, sensasi itu akan tetap muncul, intensitas naik turun. Jadi kita yakinkan pada diri kita. Dan kapan sensasi itu akan hilang? Ketika teman-teman nanti itu sudah mulai stabil. Itu akan hilang satu persatu tanpa teman-teman itu sadari. Jadi mulai sekarang, ayo teman-teman jangan takut lagi ya. Banyak sekali metode-metode penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Yang terpenting adalah ketika teman-teman itu mengalami banyak sensasi, teman-teman itu jangan menyamakan dulu. Ya, teman-teman itu harus periksa dulu ke dokter, ke ahlinya, ke ahli medisnya ya teman-teman ya, supaya apa? Dalam proses menjalankan metode penyembuhan secara mandiri nanti teman-teman itu nggak terlalu takut, nggak terlalu khawatir, dan teman-teman itu nggak terlalu menduga-duga ya. Jangan-jangan ini nih, jangan-jangan itu tuh. Nah inilah ya. Jadi untuk teman-teman yang belum periksa ke dokter, periksa saja untuk mengetahui jenis gangguan asam lambung teman-teman itu seperti apa. Jadi jenis gangguan asam lambung itu kan ada dua macam setahu saya, koreksi kalau salah ya teman-teman ya. Ada dispepsia fungsional dan ada dispepsia organik. Dispepsia organik, apakah teman-teman itu mengalami yang namanya setelah pemeriksaan itu ada luka lambung, radang lambung ya, atau mungkin iritasi di lambung? Nah itu obati dulu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu berobat ke dokter, teman-teman itu jangan negatif thinking, takut nanti kecanduan obatnya, nanti kalau minum obat terus nanti ginjal saya gimana.
Insya Allah dokter itu meresepkan obat ya sudah berdasarkan pemeriksaan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih jangan selalu khawatir ketika teman-teman itu mau berobat, nanti saya takut kecanduan, nanti saya kalau minum obat terus gimana. Nggak apa-apa, kalau memang teman-teman perlu obatnya itu cuma dalam beberapa minggu saja ya, terus ada yang perlu obat itu dalam jangka panjang, itu kan masing-masing orang bisa berbeda kondisi ya. Yang terpenting adalah teman-teman itu sudah periksa ke dokter. Ini penting sekali karena dalam proses penyembuhannya nanti ya, proses pemulihannya nanti itu kan sensasi itu akan muncul, dan teman-teman itu selalu takut, selalu khawatir. Dengan teman-teman sudah memeriksakan ke dokter dengan diagnosa dokter yang mungkin di diagnosanya tidak ada sakit lain ya, cuma gangguan asam lambung, teman-teman itu sedikit akan bisa mengurangi rasa panik teman-teman ya. Saya dulu mengalaminya juga sama seperti itu. Saya dulu juga sudah shopping dokter ke sana kemari dan sebagainya, sampai benar-benar saya itu menelatenkan ya, atau saya dulu itu fokus di satu dokter ya, dokter spesialis dalam, dan disitulah ya saya banyak sekali ya menyerap pengetahuan-pengetahuan tentang gangguan ini. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu bukan hanya dari pola makan kita, dari pola hidup kita ya pemicunya ya, tapi juga dari pola pikir kita. Kita sering cemas ya, kita banyak beban pikiran ya, kita terlalu stres ya, banyak tekanan di pekerjaan, mungkin kita memikirkan masalah ekonomi, rumah tangga dan lain-lain ya. Itu berbagai macam kondisi ya teman-teman ya. Jadi kondisi saya dengan kondisi teman-teman mungkin bisa saja berbeda. Dari situlah ya kita itu bisa terpicu terkena gangguan asam lambung. Ketika kita mengalami gangguan asam lambung, mungkin awalnya kita itu tidak merasakan yang namanya ada sensasi yang begitu banyaknya. Tapi ketika kita sudah menghadapinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, karena kita sering takut, sering khawatir, sering cemas ya, itu sensasi itu bertambah ya teman-teman. Kalau sudah sensasi bertambah, kita makin bingung lagi, kita makin takut lagi, kita makin khawatir lagi, itu bisa memunculkan banyak lagi sensasi. Jadi kuncinya adalah ketika teman-teman mengalami gangguan ini, sadarilah bahwa dalam proses penyembuhan sensasi itu akan tetap muncul, intensitasnya aja yang kadang naik, kadang turun, ya kadang hilang, kadang timbul lagi, sampai dengan kita benar-benar stabil ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, banyak sekali ya metode-metode penyembuhannya, tapi yang terpenting adalah teman-teman itu periksakan dulu ke dokter supaya apa? Supaya teman-teman itu mengetahui jenis gangguan asam lambung teman-teman itu seperti apa. Apakah gangguan asam lambung saja ya, apakah sudah ada GERD ya, atau mungkin teman-teman sudah mengalami anxiety, psikosomatik ya. Nanti ya dokter itu bisa mendiagnosa, dokter bisa menganalisa ya teman-teman ya, dan teman-teman itu nggak perlu takut dengan bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman itu, waduh nanti kalau saya dirujuk ke psikiater gimana, saya kan nggak gila. Nggak usah takut seperti itu. Teman-teman yang merasakan dengan setiap hari banyak sensasi, kewalahan ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, teman-teman mungkin berusaha secara mandiri mengatasi itu, tapi teman-teman sudah tidak mampu ya. Kalau menurut saya lebih baiknya teman-teman itu hubungi profesional seperti dokter ya teman-teman ya, dokter spesialis ya. Kalau memang teman-teman itu mau konsultasi ke psikiater itu nggak masalah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali sebenarnya metode-metode penyembuhannya ya. Kalau metode penyembuhan yang dulu saya jalani ya teman-teman, setelah saya shopping dokter ke sana kemari, saya fokus ke satu dokter spesialis dalam, dan di situ itu saya sudah diperiksa ulang lagi ya teman-teman. Saya ditemukan ada radang lambung, luka lambung, iritasi lambung, karena saking lamanya saya itu mengalami rasa yang nggak nyaman, yang kepikiran dan sebagainya ya, sampai dengan asam lambung saya sering nggak normal, kembung, begah, perih, sampai dengan mengiritasi dinding lambung. Jadi saya ada luka lambung juga ya teman-teman. Dari situlah saya obati dulu yang itu. Untuk kecemasannya, untuk kekhawatirannya, untuk ketakutannya ya, kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan cara kita itu berlatih ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, oh saya sudah berlatih tapi kok nggak hilang-hilang sensasinya, teman-teman harus sabar, karena dalam proses kita melatih aktivitas secara mandiri ya, kita melatih secara mandiri metode-metode penyembuhannya dengan cara seperti apa? Dengan cara ayo mulai beraktivitas lagi, berolahraga lagi, bersosialisasi lagi, itu juga butuh proses. Prosesnya yang tidak sebentar ya teman-teman, ini bertahap. Dalam proses itu ya, itu jatuh bangun itu sudah hal yang biasa sekali ya teman-teman. Yang terpenting adalah teman-teman itu dalam menjalani ini, teman-teman itu harus telaten, teman-teman itu harus benar-benar sabar dan ikhlas. Karena apa?
pemulihan atau penyembuhan dari gangguan ini itu tahapannya itu lumayan panjang ya teman-teman ya. Jadi kita itu tidak boleh berpikiran bahwa eh, ini nggak bakalan sembuh kayaknya. Saya sudah berbagai macam cara seperti ini seperti itu. Itu hanya akan meruntuhkan mental kita. Teman-teman itu harus optimis ya. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Yang terpenting adalah teman-teman itu sudah periksa ke dokter, tidak didiagnosa ada sakit lain ya. Teman-teman itu sudah mungkin menjalankan metode mandiri di rumah dengan melatih beraktivitas, sosialisasi, ya. Tapi teman-teman belum kunjung juga sensasinya hilang ya, nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini perlu proses, perlu tahapan. Kekhawatiran, rasa takut, dengar kabar duka takut, dengar burung mitos takut, sering mimpi buruk, gangguan tidur, sempoyongan, keliengan, mata buram, telinga berdenging, sendi-sendi sakit semua, kadang kebas ya, kadang napas seperti kayak mau berhenti. Itu saya dulu juga pernah rasakan itu ya teman-teman. Banyak sekali video-video saya yang sudah saya bagikan ke teman-teman, dan bahkan video-video saya dimulai dari bagaimana saya itu belum sepenuhnya sembuh ya, baru saja membaik saja saya sudah upload video. Jadi teman-teman itu bisa lihat ya di situ bahwa perkembangan saya ya dengan saya menjalankan metode penyembuhan saya ya teman-teman itu bisa melihat sendiri dari awal proses saya bikin video, upload video ya dari tahun berapa itu ya sampai dengan kondisi sekarang ini. Artinya ya teman-teman, walaupun dalam kondisi sekarang masih banyak sensasi, bukan berarti sensasi itu nggak akan hilang ya teman-teman ya. Perubahan memang sedikit demi sedikit, dan disitulah yang biasanya kita itu terjebak seperti tidak ada perubahan. Padahal kalau kita amati ya teman-teman, oh ya kemarin saya sudah tidak terlalu kembung, ya sekarang malah nggak kerasa kembung. Kok besoknya muncul lagi? Nggak apa-apa, teman-teman sudah mengalami tidak kembung, ya teman-teman sudah mengalami sensasi itu hilang, terus muncul lagi, itu nggak apa-apa, jangan dibikin kita jengkel gitu. Aduh kemarin itu sudah hilang, kenapa sekarang muncul lagi? Tanpa disadari rasa jengkel itulah yang memicu lagi ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin sudah paham ya, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu dipicu dari berbagai macam faktor, termasuk dari faktor pikiran kita yang tidak bisa tenang ya, selalu serba kepikiran dan sebagainya. Pikiran itu yang bisa mengendalikan adalah kita sendiri ya. Jadi jangan kita ikutin pikiran-pikiran yang negatif-negatif ya teman-teman ya. Kita tahu kita sudah banyak beban pikiran, memikirkan sensasi ini ya, belum lagi itu beban pikiran di sekitaran kita ya, baik lingkungan ya, pekerjaan dan lain-lain, itu sudah banyak sekali. Jadi mulai sekarang teman-teman fokus saja dulu, satu rilis ya, yang lainnya yang belum perlu itu dirilis dulu ya. Pokoknya nggak usah dipikirkan dulu ya teman-teman ya. Ini bisa mengurangi intensitas sensasi rasa takut dan rasa khawatir. Jadi teman-teman itu harus fokus dulu nih. Apa yang harus saya kerjakan dulu, apa yang harus saya pikirkan adalah penyembuhan dengan menerapkan metode-metode. Satu, dasarnya adalah kita terapkan ya, atau kita jalankan 3P secara konsisten itu ya. 3P itu hanya dasar ya teman-teman ya, itu baru dasar ya. Banyak sekali setelah kita menjalankan 3P itu apa namanya, di dalam 3P itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Tapi terpenting adalah ketika teman-teman itu sudah mulai memahami ini, menyadari ini, ketika kita itu selalu berpikiran negatif, kita selalu berpikirannya itu selalu cemas dan takut dengan sensasi-sensasi itu justru akan menambah intensitas sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini bisa sembuh ya teman-teman. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Bagaimana cara melatih kita supaya tidak berpikir negatif ya? Kita coba balikan ya, ketika kita akan menjalankan sesuatu apapun itu ya, kita merencanakan sesuatu apapun, kita akan menghadapi sesuatu apapun itu yang tadinya kita sudah pikirkan yang jelek-jelek ya, dampak negatifnya, dampak jeleknya ya, kita balik ketika kita sedang menghadapi sesuatu ya, kita akan menjalankan sesuatu ya, terus apa yang akan kita hadapi kita rubah dengan cara seperti apa, kita berpikir positifnya, dampak positifnya. Oh iya, saya mau pergi ke sana. Kita kan masih takut, nggak apa-apalah saya ke sana. Jadi hitung-hitung saya bisa berlatih. Nanti lama-lama akan terbiasa dan saya akan kuat. Jadi dimulai dari hal-hal kecil seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini bisa sembuh ya. Tetap semangat. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, bila mana dirasa bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya apa?
pas pada saat saya live nanti, teman-teman itu akan mendapatkan pemberitahuan dan teman-teman bisa tanya secara online pengalaman saya dalam menghadapi gangguan ini ya. Teman-teman tetap semangat, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.